sahabat semuanya, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini pada edisi Meniso IPA, kembali kita akan bahas bersama salah satu materi IPA Biologi kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pengen tahu kayak apa? Ikuti terus. Sahabat semuanya, pada materi klasifikasi makhluk hidup part 1 ini kita akan pelajari bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup, cabang ilmu dan tujuan klasifikasi, tokoh dan klasifikasi 2 kingdom, cara pemberian nama ilmiah dan urutan taksonomi, serta tokoh dan klasifikasi 5 kingdom. Mari kita ikuti satu persatu. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka memungkinkan kita untuk dapat membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ada 8 ciri makhluk hidup yang dapat kita gunakan untuk menganalisis apakah sesuatu itu berupa makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. N yang pertama di sini adalah nutrisi, G-nya adalah gerak, I iritabilitas, R-nya adalah respirasi, R kedua reproduksi, E-nya ekskresi, T-nya tumbuh dan berkembang, dan A-nya adalah adaptasi. Mari kita ikuti penjelasan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, nutrisi. Nutrisi dapat diartikan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Tentu ada yang bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ada juga yang bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri seperti manusia dan hewan. Tumbuhan hijau merupakan salah satu makhluk hidup yang bersifat autotrof dengan melakukan proses fotosintesis. Berikut ini adalah reaksi kimia proses fotosintesis. Kita lihat selanjutnya adalah gambar kegiatan nutrisi atau makhluk hidup membutuhkan makanan. Ada sapi sedang merumput, lebah menghisap madu, dan orang sedang menyantap makan. Berikutnya kita akan masuk pada ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu tentang gerak. Makhluk hidup selalu atau dapat bergerak karena memiliki sistem gerak. Ada 2 kelompok gerak pada makhluk hidup. Yang pertama adalah gerak aktif, berarti mengalami perpindahan tempat atau kedudukan. Contohnya pada manusia dan hewan. Ada juga makhluk hidup yang mengalami gerak pasif, tidak mengalami perpindahan kedudukan. Biasanya terjadi pada tumbuhan, mungkin karena ada sesuatu, ada angin, dia akan meliuk ke kanan dan ke kiri, atau karena ada rangsangan tertentu. Contoh kegiatan bergerak seperti manusia berjalan, kemudian ikan berenang, burung terbang, dan kuda berlari. Tentu hal ini menggunakan alat-alat gerak tertentu, seperti manusia berjalan dengan menggunakan kaki, ikan berenang dengan menggunakan siripnya, burung terbang dengan menggunakan sayapnya, dan kuda berlari menggunakan kakinya. Oke, kita lihat contoh gambar kegiatan bergerak. Iya. Berikutnya ciri makhluk hidup yang ketiga adalah iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memberikan respon atau menanggapi respon terhadap rangsangan. Contoh yang paling gampang adalah tanaman putri malu yang bila disentuh daunnya maka dia akan segera menutup.
Yang keempat adalah respirasi atau sering disebut dengan bernafas, yaitu proses menghirup oksigen dan menghembuskan CO2 beserta uap air. Dapat dikatakan juga respirasi berupa proses pembakaran makanan dengan menggunakan oksigen dan menghasilkan hasil utama berupa energi dengan zat sisa karbon dioksida dan uap air. Tentu energi ini akan digunakan untuk aktivitas hidup seperti berjalan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka setiap makhluk hidup juga memiliki alat respirasi tertentu. Seperti pada manusia kita menggunakan paru-paru, pada ikan menggunakan insang, pada burung menggunakan pundi-pundi udara, dan sebagainya. Mari kita lihat selanjutnya. Yang kelima adalah reproduksi. Reproduksi dalam arti berkembang biak, yaitu kemampuan untuk berkembang biak atau memperbanyak diri untuk mendapatkan keturunan sekaligus melestarikan jenisnya. Reproduksi ada dua cara, bisa vegetatif atau tak kawin dan generatif atau kawin. Contoh di sini ada seperti misalnya bebek dengan cara ovipar atau bertelur, kucing dengan cara vivipar atau melahirkan, kadal dengan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, amuba secara vegetatif dengan membelah diri, dan tanaman jahe juga secara vegetatif dengan menggunakan akar rimpang atau rizoma. Inilah contoh gambar kegiatan reproduksi, seperti ayam sedang mengerami telurnya, lalu kucing menyusui anaknya, juga ada hidra yang berkembang biak dengan tunas, dan juga ini adalah planaria dengan fragmentasi atau pemenggalan tubuh, dan amuba dengan cara membelah diri. Oke, sahabat semuanya, kita akan masuk pada ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun dalam tubuh. Pada manusia terdapat 4 organ ekskresi. Ada hati yang mengeluarkan empedu, ada kulit mengeluarkan keringat, ada paru-paru mengeluarkan CO2 dan H2O, dan ginjal mengeluarkan urin. Sedangkan pada tumbuhan terdapat alat pengeluaran yang disebut dengan stomata yang terdapat pada bagian organ daun, dan lentisel yang terdapat pada bagian batang. Mari kita lihat gambarnya. Inilah ginjal, kulit, kemudian paru-paru, hati, lentisel pada batang, dan stomata pada bagian daun tanaman. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada ciri makhluk hidup yang ketujuh, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dapat diartikan sebagai bertambahnya jumlah dan volume sel-sel tubuh. Tentu tumbuh bersifat kuantitatif, dapat diukur, misalnya bertambah panjang, bertambah berat, dari kecil jadi besar, dan sebagainya. Sedangkan berkembang dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang disertai dengan tingkat kedewasaan. Berkembang ini bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur, seperti seseorang sudah mulai dewasa, mengalami pubertas, atau tanaman sudah mulai berbunga. Ya. Berikut ini adalah contoh gambar tumbuh dan berkembang. Misalnya pada tanaman mulai dari biji hingga tanaman dewasa yang sudah memiliki bunga, atau pada peristiwa metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis katak, dan juga pertumbuhan manusia dari bayi hingga dewasa. Inilah proses tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, inilah
Ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu adaptasi, merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap dapat bertahan hidup dan tidak cepat punah. Adaptasi kita dapat bagi menjadi 3 macam. Adaptasi morfologi melalui penyesuaian bentuk tubuh, misalnya bentuk tubuh ikan streamline, atau mungkin bentuk daun tanaman air teratai tipis dan lebar. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu melalui perubahan fungsi organ tubuh, misalnya ditandai dengan adanya enzim dan hormon. Atau orang yang tinggal di dataran tinggi biasanya memiliki jumlah eritrosit lebih banyak dibanding orang yang tinggal di dataran rendah terkait dengan ketersediaan oksigen. Berikutnya, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, penyesuaian diri melalui perubahan tingkah laku. Contoh yang sering muncul adalah peristiwa hibernasi atau tidur panjang beruang kutub, atau peristiwa autotomi, memotong ekor pada cicak untuk menghindari kejaran musuh, atau peristiwa mimikri, misalnya adalah perubahan warna bunglon untuk menyesuaikan dengan lingkungannya agar terhindar dari predator. Kita lihat contoh gambarnya. Inilah gambar proses adaptasi. Ini adalah peristiwa autotomi, ini mimikri, ini hibernasi, dan ini adalah contoh adaptasi tingkah laku di mana secara periodik lumba-lumba akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen untuk bernafas. Selanjutnya kita akan masuk pada poin kedua pada klasifikasi makhluk hidup ini, yaitu tentang cabang ilmu dan tujuan klasifikasi. Klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan makhluk hidup, dan cabang ilmu biologi yang mempelajari proses pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan tentu memiliki tujuan, yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari dan melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap makhluk hidup tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada poin ketiga tentang tokoh dan klasifikasi makhluk hidup dalam 2 kingdom. Tokoh dunia yang mendapatkan julukan sebagai bapak klasifikasi dunia adalah Carolus Linnaeus. Beliau memberikan konsep tentang tata cara pemberian nama ilmiah yang disebut dengan binomial nomenklatur. Dan menurut Carolus Linnaeus, maka klasifikasi makhluk hidup dibagi dalam 2 kingdom, yaitu kingdom plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom animalia atau dunia hewan. Poin selanjutnya adalah cara pemberian nama ilmiah. Cara pemberian nama ilmiah diberikan oleh Carolus Linnaeus yang disebut dengan binomial nomenklatur, yang artinya terdiri atas 2 kata, di mana kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan jenis. Contoh di sini adalah kucing, memiliki nama Latin Felis domestica, di mana dapat dituliskan dengan 2 cara. Apabila tegak, hurufnya tegak, maka diberikan underline secara terpisah. Apabila penulisannya miring, maka tidak perlu menggunakan underline. Kata pertama Felis menunjukkan genus, kata kedua domestica menunjukkan jenis. Bagaimana dengan harimau Felis tigris, kucing Felis domestica? Ini berarti bahwa keduanya memiliki genus yang sama, yaitu Felis, dan tetapi memiliki jenis yang berbeda.
Selanjutnya kita akan melihat urutan taksonomi mulai dari kingdom, film atau divisio, kelas, ordo, family, genus hingga spesies, di mana terlihat semakin ke bawah maka kesamaan ciri yang dimiliki dalam setiap anggota takson semakin banyak, ya. Sebaliknya, semakin ke atas maka jumlah anggota dalam takson semakin banyak. Bagaimana pembagiannya? Kita lihat. Untuk takson hewan, maka kingdom sama dengan takson tumbuhan. Namun setelah kingdom, pada takson hewan akan menjadi film, sedangkan pada takson tumbuhan setelah kingdom akan menjadi divisi. Dan berikutnya baru sama, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Berikutnya, poin yang terakhir untuk part 1 video ini adalah tokoh dan klasifikasi 5 kingdom. Tokoh tersebut adalah Robert H. Whittaker yang membagi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan Animalia. Berikut ini gambaran pembagian kingdomnya. Itulah sahabat semuanya, untuk memperdalam kelima kingdom ini, kita akan bertemu nanti pada video part 2. Terima kasih. Oke sahabat semuanya, itulah tadi paparan video part 1 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan mempermudah dalam mempelajari materi ini. Jangan lupa juga saksikan untuk video part 2 untuk kesiapan kalian di ulangan harian nanti. Terima kasih untuk selalu dukung karya kami dengan memberikan like, comment, and subscribe. See you guys. Like and subscribe Many Sword channel.